Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 917. Cek, bisakah kamu pergi? Bentuk asli iblis itu mencibir, dan menggoyangkan 5 jari kerangkanya, berubah menjadi 5 kerangka. Halusinasi. Lian berkedip keras dan sangat yakin bahwa kelima kerangka ini bukanlah halusinasi. Feng Bu yang terluka tidak bisa melawan wujud asli iblis itu. Lian juga mengenal dirinya sendiri dan tahu bahwa dia bukanlah tandingan wujud asli iblis itu. Lian menggunakan teknik membelah bayangan dan langsung berubah menjadi 5 sosok untuk menyerang 5 kerangka itu. Dia kemudian berkata kepada Feng Bu, "Tuan, maafkan saya." Karena itu, dia mengulurkan tangan dan memeluk Feng Bu. "Turunkan aku." Bibi Feng merasa malu dan marah. Situasi khusus memerlukan perlakuan khusus. Lian sama sekali tidak memiliki pikiran buruk. Dia hanya ingin membawa Feng Bu pergi secepatnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya dan menggunakan langkah halusnya untuk melarikan diri. 5 bayangan Ang Li bertarung dengan 5 kerangka, dan hasilnya telah ditentukan, dengan klon kalah dari kerangka. Ang Li awalnya tidak menyangka klonnya bisa mengalahkan manusia tengkorak, dia hanya berharap bisa mengulur lebih banyak waktu untuk kepergiannya. Tingkat budidaya klon iblis saja telah mencapai tingkat keempat Wuzong. Prajurit kerangka yang secara langsung diubah dari tubuh iblis asli dari tubuh asli iblis secara alami lebih kuat. Salah satu tentara kerangka menjentikan lengannya, dan lengan kerangka terbang ke arah Lian, berubah menjadi lusinan tulang patah dalam prosesnya, seperti senjata tersembunyi. Dang dang dang. Untungnya, cangkang kura-kura Master Faiyuan masih dipegang oleh Feng Bu, yang menghalangi semua tulangnya. Sayangnya, setelah perlawanan seperti itu, semua kerangka berhasil menyusul mereka. Lian tidak punya pilihan selain menjatuhkan Feng Bu lagi dan terpaksa melawan prajurit kerangka ini. "Tuan istri, saya menyeret mereka, pergilah dulu." Saat dia berbicara, Lian telah mengeluarkan palu kayu dan ikan kayu, menyuntikkan energinya dan mengetuknya dengan keras. Ledakan. Gelombang suara melonjak di udara, dan sosok kerangka itu hanya terhalang sedikit, tapi tidak terluka sama sekali. "Madan, aku lupa kalau orang-orang ini semuanya bertransformasi dari jari tengkorak. Mereka tidak memiliki indera pendengaran sama sekali dan tidak terpengaruh oleh gelombang suara." Lian mengutuk secara diam-diam. Sudah terlambat untuk menggunakan harta Buddha lainnya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan pisau tulang kristal dan melawan manusia kerangka itu. Menghadapi pengepungan 5 pria kerangka yang kekuatannya tidak lebih rendah dari Wuzong tingkat keempat, Lian segera menjadi terlalu berlebihan. Salah satu prajurit kerangka melarikan diri dari penghalang Ang Li dan menebas Feng Bu dengan pisau kerangka. "Berhenti!" Tuan Faiyuan berteriak dengan cemas. "Kapan?" Cangkang kura-kura membantu Feng Bu memblokir pisau. Bang! Manusia kerangka itu mengangkat kakinya dan menendang cangkang kura-kura itu, lalu memotongnya lagi. Luka Feng Bu belum sembuh, jadi dia hanya bisa mengelak tanpa melukai bagian vitalnya. Engah! Darah berceceran di mana-mana, dan Feng Bu langsung jatuh ke tanah. "Istri Tuan, berhenti!" Lian dan Biksu Agung Faiyuan berteriak hampir bersamaan. Lian sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi tentu saja tidak ada cara untuk menyelamatkan Feng Bu. Sedangkan bagi Biksu Agung Dharma Yuan, auman barusan menyiratkan kekuatan sonik auman singa Buddha. Bahkan serangan sonik Lian barusan tidak dapat melukai kerangka itu, jadi teriakan Biksu Agung Faiyuan secara alami sia-sia. Pria kerangka itu menunjukkan senyuman garang dan mengangkat pisaunya untuk menebas Feng Bu untuk ketiga kalinya. Kali ini, Feng Bu tidak bisa mengelak. Bang! Melihat Feng Bu akan mati di bawah pisau, prajurit kerangka yang memegang pisau itu tiba-tiba meledak dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Biksu Agung Faiyuanlah yang keluar dari menara penekan iblis dan menyelamatkan nyawa Feng Bu tepat pada waktunya. "Suster Feng! Saudara Rong!" Saat Biksu Agung Faiyuan dan Bibi Feng saling jatuh cinta, Lian diam-diam berteriak, "Sudah berakhir." "Tes! Biksu Bao, mau tak mau aku meninggalkan menara penindas iblis." Bersamaan dengan suara ejekan, menara penindas iblis berguncang, dan suara guntur datang dari dalam. Adapun 5 kerangka tadi, mereka sekali lagi berubah menjadi jari kerangka dan tenggelam ke dalam tanah. Gemuruh. Bumi mulai berguncang, dan iblis itu hendak keluar dari tanah. Melihat ini, Feng Bu tampak kesal dan berkata dengan rasa bersalah, "Saudara Rong, maafkan aku, ini semua salahku." Biksu Agung Faiyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Saudari Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena aku belum cukup mengembangkan karakterku sendiri." Tuan, sekarang bukan waktunya untuk ngobrol, ayo cepat keluar dari sini." Lian berlari ke arah mereka berdua dan berteriak. 5 jari tubuh asli iblis itu begitu kuat. Bagaimana jika tubuh aslinya keluar? Lian percaya bahwa dia bukan tandingan wujud asli iblis itu, dan dia akan mati jika tetap tinggal. Cara terbaik sekarang adalah pergi sebelum tubuh asli iblis itu ditemukan. Adapun bagaimana menghadapi iblis besar ini di masa depan, itu adalah masalah masa depan. Kita tidak bisa mengendalikan sebanyak itu sekarang, tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup kita. "Xiao Anzi, Guru, bisakah Anda melakukan satu hal?" Biksu Agung Faiyuan tiba-tiba berbicara. Lian terkejut sesaat, dengan firasat buruk di hatinya. Biksu Agung Faiyuan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Feng Bu dan berkata, "Saya harus tetap tinggal untuk menahan iblis itu. Bawalah Feng Bu pergi dari sini." "Istri Tuan, jangan mencoba membujukku, aku tidak akan pergi dari sini."
Saudara Rong, kamu telah bersembunyi dariku selama beberapa dekade, dan sekarang aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu seperti ini? Jika aku tidak bisa tinggal bersamamu siang dan malam, aku ingin menghabiskan hidup ini bersama orang lain. Petik 2. Feng Gu memandang Biksu Agung Fa Yuan dengan penuh kasih sayang. Kita akan mati bersama. Lian mengerang diam-diam di dalam hatinya. Dia sudah menduga adegan ini akan terjadi, tapi itu benar-benar terjadi. Biksu Agung Fa Yuan menatap Feng Gu dan menghela nafas. Feng Gu adalah iblis batiniahnya dan dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia menginginkannya. Saudari Feng, karena kamu sudah mengambil keputusan, mari kita hadapi iblis ini bersama-sama. Saudara Rong, jika aku bisa mati bersamamu, aku tidak punya keinginan lain dalam hidup ini. Kamu ingin mati, tapi aku tidak. Lian berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, Tuan, Nyonya, apakah Anda tidak memikirkannya lagi? Sebenarnya, kita punya kesempatan untuk pergi bersama. Biksu Agung Fa Yuan memandang Lian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, Xiao Anzi, guru tidak mengajarimu banyak, tetapi kamu membayar terlalu banyak untuk guru. Apapun hutang guru padamu dalam hidup ini, aku akan membayarmu kembali di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Bibi Feng mengikuti dan berkata, terima kasih telah membawaku ke sini. Ini tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Kamu boleh pergi. Menguasai. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, cepat tinggalkan pulau iblis ini. Jika kamu membuang waktu lagi, kamu tidak akan bisa pergi. Baiklah. Saat dia berbicara, Lian berlutut dan membungkuk, berdiri, meninggalkan ruang terbuka, berjalan melewati kuil, dan berlari menuju susunan teleportasi. Tuan dan Nyonya dianggap murid yang tidak berbakti. Kamu ingin mati, tapi aku tidak. Seperti kata pepatah, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Saya akan menyelamatkan hidup kecil ini dulu, dan kemudian saya bisa membalaskan dendam kalian berdua ketika tingkat kultivasi saya meningkat. Lian bergumam berulang kali di dalam hatinya. Ketika dia sampai di susunan teleportasi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Saya melihat kilat dan guntur di puncak gunung, dan suara pertempuran terdengar dari jarak yang begitu jauh. Manadan, aku akan menidurimu. Lian mengutuk, tiba-tiba berbalik dan berlari menuju puncak gunung lagi. Krisen memberitahu Lian bahwa tetap tinggal hanya akan menyebabkan kematian dan dia harus pergi dari sini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bab 918. Ketika dia kembali lagi, Lian sedikit takut dengan pemandangan di depannya. Sebagian besar platform asli telah dihancurkan, dan menara penindas iblis telah hilang. Biksu Agung Fa Yuan dan Feng Gu jatuh ke tanah, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tubuh mereka berlumuran darah. Sunset Sword tertancap terbalik di tanah, dengan hanya separuh bilahnya yang terbuka. Kruk Biksu Agung Fa Yuan dipecah menjadi 3 bagian, dan bahkan cangkang kura-kura pun berubah bentuk dan patah. Kerangka raksasa setinggi ratusan meter berdiri di sana, tubuhnya terbungkus rantai yang dibentuk oleh tasbih. Manik-manik itu terus memancarkan tanda yang tak terlukiskan, disertai kilat dan guntur. Jelas sekali kerangka raksasa ini adalah tubuh iblis yang sebenarnya, yaitu tubuh iblis yang sebenarnya. Pada saat ini, kabut hitam bergulung di dalam tubuh iblis asli, dan tubuhnya naik dan turun, mencoba memutus rantai manik-manik Buddha. Apakah kamu ingin membunuhku bahkan dengan keahlianmu yang sederhana? Huff. Dewa Iblis mencibir, sepasang mata aneh di tengkoraknya berkedip terus-menerus. Guru Fa Yuan dan Feng Gu duduk di sana tanpa berbicara, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka baru saja menelan pil penyembuhan dan berusaha untuk pulih sebanyak mungkin. Pola listrik pada rantai manik-manik berkedip semakin cepat. Tampaknya telah mencapai batasnya dan dapat dipatahkan kapan saja. Dapat dikatakan bahwa Lian tiba tepat waktu. Melihat situasi di depannya, Lian tidak sempat menyapa Biksu Agung Fa Yuan, dan langsung mengorbankan harta karun Buddha Vajra untuk keluar. Setelah energi menyebalkan dari Wuzong tingkat ketiga dituangkan ke dalamnya, Vajra melebar sedikit dan mengenai tubuh asli iblis itu seperti peluru. Bang! Vajra yang mengenai tubuh iblis tidak menghasilkan efek yang diharapkan, dan langsung terpental. Tidak berguna. Lian sedikit terkejut. Bahkan jika itu dia mungkin akan terbunuh oleh pukulan tadi, tapi itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada Yao Mozen. Seberapa kuatkah iblis tua ini? Tak perlu dikatakan lagi tentang ikan kayu, serangan sonik pasti tidak berguna melawan monster ini. Tampaknya hanya ada 2 benda yang bisa didapatkan saat ini, pisau tulang kristal dan harta karun Buddha terakhir, mangkuk. Tak perlu dikatakan lagi, Crystal Bone Knife terbuat dari tulang kristal orang Maya Crystal Star dan memiliki kekuatan Maya Crystal Star yang kuat. Namun, pukulan penuh Vajra tadi tidak melukai tubuh asli iblis itu. Bahkan jika pisau tulang kristal dapat memberikan efek, saya khawatir efeknya tidak akan terlalu besar. Maka satu-satunya yang bisa digunakan sekarang hanyalah mangkuknya. Harta karun Buddha pada awalnya digunakan untuk mengusir setan. Mangkuk tersebut memiliki efek ajaib ketika mereka pertama kali tiba di sini. Lian sudah membuat keputusan sambil melewatkan petir dan mengorbankan mangkuk sedekah yang jarang digunakan. Segera setelah mangkuk itu dikorbankan, tampaknya ia memiliki semacam spiritualitas dan terbang langsung ke atas tubuh iblis yang sebenarnya. Wah, ini kamu lagi. Dewa Iblis tampak sangat ketakutan dan marah setelah melihat Lian. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, jika tidak saya akan menghancurkan Anda nanti. Biksu Agung Fa Yuan juga sudah pulih sedikit. Dia berbalik dan melihat Lian dan tersentak, mengapa kamu kembali lagi? Tuan, jika saya meninggalkan Anda dan pergi, apakah Anda masih dianggap manusia? Lian tersenyum pahit, tidak berkata apa-apa lagi, dan menatap mangkuk di udara dengan seluruh perhatiannya.
Faktanya, mangkuk yang hanya sebesar telapak tangan ini menjadi sangat kecil setelah terbang ke udara sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang, seperti sebutir debu. Namun, Ang Li menaruh harapan besar terhadap debu ini, dengan harapan dapat memberikan efek yang diinginkan. Jika mangkuk sedekah tidak berguna, maka Lian hanya bisa melepaskan gagasan untuk mengetahui wujud sebenarnya dari iblis tersebut, dan pertama-tama membawa Biksu Agung Fei Yuan dan Feng Gu menjauh dari tempat hantu ini. Setelah mangkuk dikorbankan, ia tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti harta Buddha lainnya. Ia sangat biasa, seperti mangkuk biasa, melayang di atas kepala tubuh asli iblis. Setan yang sebenarnya tampaknya cukup tabu dengan mangkuk ini. Dia tidak lagi bersusah payah dengan rantai manik-manik di tubuhnya dan terus memutar tubuhnya untuk menghindari mangkuk di atas kepalanya. Sayangnya, jangkauan pergerakannya sangat kecil, mangkuknya bergerak sangat cepat, dan terkunci dalam sekejap mata. Ah! Wujud asli iblis itu tiba-tiba menjerit kesakitan, dan kabut hitam di dalam kerangka itu mulai muncul dari atas kepalanya dan menembus ke dalam mangkuk. Brengsek, hentikan, cepat singkirkan benda ini. Tubuh asli iblis itu berteriak panik, bagaimana mungkin dia masih memiliki aura tuan sedikitpun. Kabut hitam keluar dari tengkorak semakin cepat, dan akhirnya tengkorak itu tidak terlihat lagi, dan terus mengalir deras menuju bos seperti banjir yang meledakkan tanggul. Mangkuk yang ibarat debu, itu ibarat jurang maut, mampu menampung berapapun banyaknya kabut yang ada. Apakah sedang turun salju? Lian tiba-tiba menyadari sesuatu seperti salju putih berjatuhan dari udara. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Itu tidak dingin sama sekali dan tidak meleleh ketika jatuh di tangannya. Bukan, ini bukan salju, tapi sepertinya abu. Lian mendongak lagi dan melihat wujud asli iblis itu berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Biksu Agung Fei Yuan dan Feng Gu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa iblis tua yang tidak dapat mereka lawan akan dengan mudah dimurnikan dengan mangkuk yang tidak mampu membelinya. Tampaknya satu hal benar-benar menjatuhkan hal lain. Jika Anda mengetahuinya lebih awal, mengapa Anda begitu repot? Dalam setengah batang dupa, wujud asli iblis itu menghilang dari dunia ini dan berubah menjadi salju putih di tanah. Mangkuk itu juga melengkapi manfaatnya saat ini dan jatuh dari langit. Lian melompat sedikit, mengulurkan tangannya untuk mengambil mangkuk yang jatuh dari udara, melihat ke dalam mangkuk, dan menghela nafas ringan. Ada apa? Tanya Biksu Agung Fei Yuan. Tuan, lihat, kata Lian dan membawa mangkuk itu kepada Biksu Agung Fei Yuan. Biksu Agung Fei Yuan melihat ke dalam mangkuk sedekah dan melihat kerangka hitam duduk bersila di dalam, seolah sedang bermeditasi. Tuan, benda apa ini? Lian bertanya dengan bingung. Kerangka hitam itu seharusnya diubah oleh kabut hitam yang baru saja disedot. Jika itu adalah tubuh iblis yang sebenarnya, bukankah itu berarti tubuh iblis yang sebenarnya tidak mati dan masih akan menyebabkan kerusakan pada dunia kapan saja? Waktu. Biksu tingkat Prancis itu menatap kerangka hitam itu dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang tubuh emas? Lian mengangguk. Dikatakan bahwa Sang Buddha akan meninggalkan tubuh emas di dunia ketika ia bertahta. Dikatakan juga bahwa mereka yang ingin menjadi abadi harus memurnikan tubuh emas terlebih dahulu, jika tidak mereka tidak akan bisa menjadi abadi sama sekali. Ini hanyalah legenda mitos. Ang Li belum pernah melihat tubuh emas. Tuan, maksudmu ini tubuh emas? Berhentilah bercanda, bagaimana iblis itu bisa memiliki tubuh emas? Lian memaksakan senyum dan berkata, tidak, aku tidak bercanda sama sekali. Biksu Agung Fei Yuan menggelengkan kepalanya dan terus menatap kerangka hitam di dalam mangkuk dan berkata, ini memang tubuh emas. Tidak, tepatnya, itu adalah tubuh iblis, keberadaan yang setingkat dengan tubuh emas. Tubuh Sang Buddha. Tubuh iblis. Lian menatap tengkorak hitam itu, mencoba melihat dengan jelas. Cekikikan. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak pada Lian. Lian dikejutkan oleh tawa yang tiba-tiba itu dan hampir membuang mangkuk itu. Bab 919. Yang juga terkejut adalah Biksu Agung Fei Yuan dan Feng Gu. Karena orang ini tertawa, berarti dia masih hidup. Vitalitasnya begitu kuat sehingga bahkan tubuh iblis yang asli pun hancur, hanya menyisakan tubuh iblis tetapi masih hidup. Bang! Sebelum Lian dan yang lainnya mengetahui cara membunuh iblis tua itu sepenuhnya, mangkuk di tangan Lian tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua. Tubuh iblis itu melompat keluar dari mangkuk, tetapi bukannya melarikan diri, dia malah menghindar dan menabrak Lian. Ah! Semuanya terjadi begitu cepat, hampir seketika. Lian tidak punya waktu untuk menghindar, atau dengan kata lain, dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Tidak tahu berapa lama, Lian membuka matanya dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di peron, tetapi telah dipindahkan ke kuil. Biksu Fei Yuan dan Feng Gu terlihat jauh lebih baik, tetapi noda darah di tubuh mereka belum hilang. Mereka menatap Lian dengan penuh semangat. Lian merasa tidak nyaman ditatap oleh kedua orang itu. Dia berbalik dan duduk lalu mundur, seolah takut dilanggar. Tuan istri, Anda tidak melakukan apapun terhadap saya, kan? Suasana yang awalnya mencekam dan berat dirusak oleh perkataan Ang Li. Biksu Agung Fei Yuan tampak sedikit terkejut, lalu mengulurkan tangan dan memukul kepala Lian dengan keras, sambil mengutuk, anak muda, apa yang kamu pikirkan? Saya berkata, tidak bisakah pemikiranmu menjadi lebih sehat? Setelah dimarahi, Biksu Agung Fei Yuan segera bertanya dengan penuh semangat, anak muda, apakah kamu tidak merasakan ketidaknyamanan atau perubahan apapun pada tubuhmu? Ketidaknyamanan, perubahan. Lian tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud tuannya dengan menanyakan hal ini, tapi dia secara naluriah memeriksanya. Tidak ada tubuh yang kehilangan lengan atau kaki, tidak ada tubuh yang memiliki banyak hidung dan mata. Ketika
Ekspresi Lian tiba-tiba berubah, ada keheningan mematikan di dantiannya, dan dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi Zenki. Budidaya hilang. Nak, ada apa denganmu? Jangan menakuti guru. Guru sudah tua dan tidak tahan merasa takut. Guru Faiyuan berkata dengan gugup. Titik. Feng Bu juga bertanya dengan gugup, Xiao An, beritahu kami secara langsung jika kamu merasa tidak nyaman atau apapun, dan jangan menyembunyikan apapun. Ingat, apapun yang terjadi, akan selalu ada aku dan tuanmu, ada kami berdua. Temukan jalan untukmu. Guru. Kultivasi saya hilang. Apa yang terjadi? Lian berkata dengan sedikit tidak percaya, dan kata-katanya menjadi tergagap karena ini. Selain hilangnya kultivasi, apakah ada hal lain? Tanya Biksu Agung Faiyuan. Lian menggelengkan kepalanya dan belum menemukan masalah lain. Apakah itu benar-benar hilang? Feng Bu juga bertanya. Titik. Lian mengangguk, menunjukkan bahwa itu benar-benar hilang. Biksu Agung Faiyuan dan Feng Bu saling memandang, lalu mereka berdua menghela napas lega pada saat yang bersamaan. Tuan istri, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan sembunyikan apapun dariku. Lian menjadi semakin cemas saat melihat mereka berdua. Xiao An, tampaknya keadaan tidak seburuk yang kita bayangkan, jadi jangan takut. Biksu Faiyuan menghiburnya. Adakah yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Lian bertanya. Feng Bu bertanya balik, Xiao An, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelum kamu koma? Lian mengangguk dan berkata, saya ingat mangkuk itu pecah, dan tubuh iblis itu terbang keluar dan menyerang saya. Tunggu, kemana perginya tubuh iblis itu? Melihat Lian Dong melihat sekeliling, Biksu Agung Faiyuan menghela nafas pelan dan berkata, Anzi, sepertinya kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Tuan, saya benar-benar tidak tahu. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Juga, di mana tubuh iblis itu? Apakah dia dibunuh oleh Anda atau melarikan diri? Lian terus berkhotbah. Anzi, tubuh iblis itu belum melarikan diri, ia ada di sini. Di tengah kata-katanya, Biksu Agung Faiyuan menunjuk ke arah Lian, dan kata-kata lainnya hilang. Saya. Tuan, mengapa Anda menunjuk ke arah saya? Lian terkejut sesaat, lalu berseru. Tuan, apakah maksudmu tubuh iblis itu ada di dalam diriku? Tepatnya, itu ada di tubuhmu. Biksu Agung Faiyuan mengoreksinya. Di dalam diriku. Lian kaget dan ingin melepas bajunya untuk melihat apa yang terjadi. Tuan, lelucon seperti ini tidak diperbolehkan. Tuan tidak bercanda denganmu. Istri Tuan, apakah yang dikatakan tuanku itu benar? Nyata. Lian akhirnya percaya bahwa tubuh iblis itu ada di dalam tubuhnya, tapi kenapa dia tidak bisa merasakannya sama sekali? Feng Bu berkata, setelah tubuh iblis yang sebenarnya dihancurkan, tubuh iblis harus menemukan inangnya, dan ia memilih Anda. Sebelumnya, tuanmu dan aku khawatir kamu akan menjadi iblis dan menjadi boneka monster, tapi sekarang sepertinya kami terlalu khawatir. Petik 2. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Meskipun Anzi belum merasakan ketidaknyamanan apapun, kita tetap harus membuat rencana terbaik. Ya, Feng Bu mengangguk. Lian menemukan bahwa dia tiba-tiba menjadi subjek pengawasan utama. Tubuh iblis itu adalah dirinya sendiri, dan dia adalah tubuh iblis. Tidak. Guru, jangan bicara tentang tubuh iblis sekarang. Mari kita bicara tentang kultivasi saya. Mengapa tubuh iblis itu hilang? Biksu Agung Faiyuan menjawab, dasar bodoh, apakah kamu membuat tebakan liar lagi? Lian tidak membuat tebakan liar apapun, dia benar-benar curiga bahwa tuan dan istrinya takut dia akan menjadi iblis dan akan menghancurkan budidayanya saat dia dalam keadaan koma. Xiao An, kultivasimu benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku dan tuanmu. Kami berdua hanya berada di sisimu dan tidak melakukan apapun. Tentu saja, tuanmu dan aku sudah membicarakan hal ini. Jika kamu benar-benar menjadi iblis, tuanmu dan aku akan tetap membunuhmu untuk mencegahmu menyakiti dunia. Petik 2. Feng Bu berkhotbah. Tuan, Anda sangat sayang kepada saya berterima kasih banyak. Lian memutar matanya pada mereka berdua dan kemudian bertanya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, siapa yang bisa menjelaskan mengapa kultivasi saya hilang? Saya kira itu ada hubungannya dengan tubuh iblis. Tubuh Anda telah menyegel dirinya sendiri untuk perlindungan diri. Dengan kata lain, Anda telah menggunakan kultivasi Anda sendiri untuk menyegel tubuh iblis dan tidur dengannya di dalam tubuh Anda. Petik 2. Biksu Agung Dharma Yuan memberikan ceramah. Tuan, penjelasan Anda terlalu cerewet. Saya masih bisa menerima penjelasan ini. Lian menghela nafas lalu bertanya. Tuan istri, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah Anda akan tinggal di sini selamanya? Biksu Agung Faiyuan menjawab, tentu saja tidak. Menara penindas iblis telah hilang dan tubuh iblis sejati telah dihancurkan. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Karena Anda belum di iblis dan tubuh iblis memang ada di dalam tubuh Anda, kami harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, kita harus pergi dari sini dan pergi ke tanah suci agama Buddha. Saya berharap ajaran Buddha dapat memurnikan tubuh iblis di tubuh Anda. Baiklah kalau begitu. Lian tahu bahwa dia sekarang adalah tahanan, dan tuan serta istrinya tidak akan dipisahkan darinya, dan akan selalu tinggal bersamanya untuk observasi. Bab 920. Boom. Saat bel berbunyi, suara Buddha terus terdengar di aula. Lian telah tinggal di Shaolin selama 3 bulan, dia telah dibaptis dengan suara Buddha setiap hari selama 3 bulan, dengan harapan dapat memurnikan tubuh iblis di tubuhnya. Sayangnya, 3 bulan telah berlalu, dan tubuh Lian tidak berubah sama sekali. Yang paling jelas adalah budidayanya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Bahkan jika Lian berencana untuk memulai pelatihan dari awal, dia masih tidak dapat mengumpulkan sedikit pun energi sejati di tubuhnya setelah 3 bulan. Apakah perjalanan seni bela diri akan segera berakhir? Li Anxin tidak mau menyerah. Ketika sampai pada kabar baik, meskipun Lian tidak dapat mengumpulkan energi aslinya, keterampilan pemurnian tubuhnya masih ada dan pertahanan tubuhnya masih mencengangkan. Selain itu, dalam 3 bulan terakhir, Lian menghabiskan waktu dengan guru Buddha setiap hari, dan dia juga memperoleh pemahaman baru tentang agama Buddha. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk melihat dunia manusia dan memasuki agama Buddha. Mana dan, mungkinkah saya benar-benar ingin menjadi biksu? Lian bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, jawabannya adalah tidak. Dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang biksu, tetapi dia tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia akan benar-benar terinspirasi oleh para guru dan memasuki agama Buddha. Tidak, aku harus keluar dari sini. Setelah kelas pagi hari itu, Lian bertemu dengan Biksu Agung Faiyuan yang telah tinggal bersamanya di Shaolin selama 3 bulan. Berbicara tentang Biksu Besar Faiyuan, setelah kejadian terakhir kali, Lian berpikir bahwa gurunya akan kembali ke kehidupan sekuler, dan kemudian dia dan Feng Gu akan menemukan tempat untuk tinggal dalam pengasingan selama sisa hidup mereka. Saya tidak menyangka hal itu tidak terjadi sama sekali. Setelah 3 bulan di Shaolin, Guru Faiyuan menjadi lebih bertekad untuk menjadi seorang biksu. Anehnya, Feng Gu tidak berniat memaksa Biksu Agung Faiyuan kembali ke kehidupan sekuler, selama dia bisa bertemu Biksu Agung Faiyuan setiap hari, itu sudah cukup. Persyaratannya sangat rendah. Lian mengira Feng Gu adalah wanita bodoh yang berkorban terlalu banyak demi cinta. Kamu ingin meninggalkan Shaolin? Faiyuan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Lian mengangguk dan berkata, ya, Guru. Saya telah berada di sini selama 3 bulan. Saya menerima baptisan agama Buddha setiap hari, tetapi saya belum disucikan olehnya. Hanya membuang-buang waktu untuk terus tinggal. Faiyuan juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan menghela nafas pelan dan berkata, tingkat kultivasi kita terlalu rendah. Jika kita dapat menemukan guru, dia pasti dapat menemukan cara untuk mengusir tubuh iblis fisikmu. Tuan masih hidup? Lian bertanya dengan kaget. Dia selalu mengira tuannya sudah lama meninggal. Faiyuan memelototi Lian dan berkata, tentu saja tuanmu masih hidup, tapi ayahmu dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Anzi, tuanmu adalah orang yang aneh, dan ayahmu serta aku tidak hanya belajar sedikit darinya. Jika suatu saat nanti kamu bisa bertemu dengannya, itu pasti akan menjadi keberuntunganmu. Suaranya berhenti sebentar, lalu dia berbicara dengan suara yang dalam. Anzi, sebaiknya kamu pergi. Cobalah keberuntunganmu di luar, mungkin kamu bisa menemukan cara untuk membubarkan tubuh iblis itu. Namun, jika tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda demonisasi, Anda harus segera kembali ke Shaolin. Guru Anda akan menunggu Anda di sini. Ya, Guru. Lian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terlihat bahwa Biksu Agung ini sangat peduli padanya dan memperlakukannya seperti putranya. Ngomong-ngomong, kemana kamu akan pergi setelah pergi? Tuan Faiyuan bertanya. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memutuskan lokasi spesifiknya. Namun, karena tubuh iblis itu milik Buddha Kegelapan, saya ingin memiliki pemahaman menyeluruh tentang Buddha Kegelapan terlebih dahulu sehingga saya dapat menemukan acara untuk memecahkan tubuh iblis. Apakah kamu ingin memasuki agama Buddha yang gelap? Faiyuan mengerutkan kening, terlihat sangat khawatir. Guru, jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Selain itu, saya tidak terlalu ingin bergabung dengan Buddhisme kegelapan, saya hanya ingin memahaminya. Jika Anda tidak memiliki pemahaman apapun tentang Buddha kegelapan, bagaimana Anda bisa berbicara tentang pemurnian tubuh iblis? Petik 2. Jawab Lian. Faiyuan berpikir sejenak dan berkata, nah, apa yang kamu katakan juga merupakan solusi. Seperti yang kamu katakan, segera kembali jika ada tanda-tanda buruk, mengerti? Ya, Guru. Lian menjawab. Selanjutnya, Lian tinggal di Shaolin 1 malam lagi, mengucapkan selamat tinggal kepada para master, dan kemudian pergi ke Zhengcheng. Sejak kembali ke Pulau Pemakaman Buddha, Lian belum kembali ke Zhengcheng dan tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Dia kembali kali ini terutama karena dia ingin melihat Yaya. Pintu depan taman kanak-kanak, Nobel, sekali lagi menjadi pajangan mobil mewah, dan orang tua serta pengasuh datang menjemput siswanya dari sekolah. Yaya meraih tangan Liu Suir dan berjalan menuju tanda halte bus di pintu masuk jalan. Sebuah mobil domestik yang tampak tidak mencolok mengikuti kedua orang itu. Lian duduk di dalam mobil dan memperhatikan kedua orang itu masuk dan pergi. Pengemudi yang bertanggung jawab mengemudi adalah seorang wanita cantik, Liu Xia, putri tertua dari keluarga Liu. Apakah kamu benar-benar tidak akan bertemu Yaya? Liu Xia bertanya. Lian tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu pernah melihat ini sebelumnya? Bagi Lian, dia baru saja kembali kali ini untuk melihat apakah Yaya baik-baik saja, dan itu cukup untuk memastikan Yaya tidak dalam bahaya. Adapun pertemuan sebenarnya, Yaya dan Liu Suir sekarang rukun. Bertemu dengannya hanya akan membuat mereka semakin sedih. Perjalananku sangat berbahaya, jadi lebih baik tinggalkan Yaya di Zhengcheng dan terus menjalani kehidupan biasa. Ayo pergi. Lian melambaikan tangannya. Sebelum datang ke Zhengcheng, Lian belum memutuskan kemana harus pergi, tapi sekarang dia punya tujuan. Menurut informasi yang diberikan oleh Liu Xia, keluarga Dong telah benar-benar menghilang dari Tiongkok, dan Dong Xinlei melarikan diri ke negara kepulauan. Keluarga Dong selalu didukung oleh Buddha Kegelapan, dan bisa dikatakan sebagai anjing yang dibesarkan oleh Buddha Kegelapan. Sekarang Dong Xinlei dan orang-orangnya telah melarikan diri ke negara pulau, itu pasti ada hubungannya dengan Buddha Kegelapan. Lian Zheng khawatir tentang bagaimana menemukan Buddha Kegelapan, tapi sekarang dia punya satu petunjuk lagi.
Temukan Dong Xinlei untuk menemukan Buddha kegelapan. Liu Xia tidak dapat meninggalkan Tiongkok karena dia terseret oleh banyak hal, tetapi dia membantu Lian menjalani semua prosedur untuk pergi ke negara pulau, dan memberi Lian nomor telepon. Meskipun pemilik telepon hanyalah cabang dari keluarga Liu kami, dia sangat berkuasa di negara kepulauan. Anda dapat menghubunginya jika Anda membutuhkan sesuatu di sana. Liu Xia memerintahkan sebelum naik ke pesawat. Sekarang Lian tidak memiliki kultivasi, semua seni bela diri yang dia tahu tidak berguna dan ada banyak hal yang tidak dapat dia tangani secara pribadi, jadi dia memerlukan bantuan khusus. Pesawat lepas landas, dan Lian menyaksikan melalui jendela saat pemandangan di bawah berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan menghilang, dan semua kekhawatirannya tentang tempat ini juga lenyap. Tiba di Jepang merupakan awal baru bagi Ang Li. Tidak, kumohon. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan berteriak. Terdengar suara kecil. Lian yang sudah mengantuk membuka matanya dan melihat seorang gadis berambut pendek sepanjang telinga dengan wajah merah, duduk di sebelahnya adalah seorang paman berjanggut yang meletakkan tangannya di paha gadis itu tanpa ada gangguan. Orang-orang di sebelahku pasti menyadarinya, tapi mereka sengaja menoleh ke sisi lain. Bahkan seorang pramugari berpura-pura tidak melihatnya ketika dia lewat. Mana dan, apakah kamu bodoh? Lian diam-diam mengutuk, menyadari bahwa paman halus adalah babi pulau. Bersambung.